Belajar bahasa Indonesia untuk persiapan ujian sekolah dasar. Kali ini kita akan belajar menentukan unsur intrinsik, di mana di sana ada tema, tokoh, watak, latar, alur, dan amanat cerita atau drama. Mari kita perhatikan cerita Malin Kundang berikut ini. Cerita Malin Kundang bermula dari kehidupan Malin, anak tunggal Datuk Alang Sakti dan Sari Mayang, seorang nelayan di pantai air manis. Ayah Malin meninggal saat ia masih kecil karena diracuni oleh Paman Meringgi selama berlayar. Kepergian ayah membuat mereka miskin, dan Malin diasuh oleh ibunya yang berprofesi sebagai penjual lemang dan pengumpul kayu. Meski hidup sederhana, Malin disayangi oleh ibunya dan tidak pernah dibiarkan bermain di tepi pantai. Ia kemudian dikenal sebagai Malin Kundang, nama yang merujuk pada kebiasaan ibunya yang selalu mengundangnya kemanapun. Konflik cerita Malin Kundang dimulai saat Malin berusia 15 tahun ketika dirinya meminta izin untuk merantau. Dengan berat hati, ibunya pun melepas kepergiannya dengan memberinya sekantung uang emas dari peninggalan ayahnya. 7 tahun berlalu, Ibu Malin menunggu dengan harapan anaknya akan kembali. Kabar datang bahwa Malin telah menikah dengan putri bangsawan Ambun Sori, anak saudagar kaya Karaenggalesong. Ibu Malin gembira dan berdoa agar Malin pulang. Hingga pada suatu hari, sebuah kapal mewah mendekat. Di anjungan terlihat sepasang orang muda dengan pakaian berkilauan, yakni Malin dan Ambun Sori. Saat sudah sampai di bibir pantai, kedua pasangan itu turun dari kapal. Orang kampung menyambut mereka dengan meriah, termasuk Ibu Malin yang sangat berharap kepulangan anaknya. Namun ketika Malin melihat ibunya yang tua dan compang-camping, ia menolak mengakuinya. Malin bahkan mendorong ibunya hingga terjatuh, menyebabkan ibunya sangat terkejut dan terluka. Malin menolak mengakui hubungan mereka karena malu kepada istrinya. Ibu Malin terluka dan terbaring, berdoa kepada Tuhan agar Malin dijadikan batu. Tak lama setelahnya, datang badai besar yang mengerikan. Ombak bergulung-gulung, dan pada pagi hari setelah badai mereda, di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah berubah menjadi batu. Seperti doa ibunya, Malin Kundang berubah menjadi batu sebagai hukuman karena durhaka dan perlakuan kasar terhadap ibunya yang sudah tua. Kita belajar arti kata unsur intrinsik yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, unsur adalah bagian terkecil dari suatu benda dan intrinsik adalah terkandung di dalamnya terhadap sebuah peristiwa. Unsur intrinsik, bagian-bagian dalam sebuah karya sastra, seperti cerita atau drama yang terdiri dari tema, tokoh, watak, alur, latar, dan amanat. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang. Sementara tokoh adalah pemegang peran dalam cerita atau drama. Watak merupakan sifat batin atau tingkah laku manusia yang mempengaruhi pikiran. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana. Alur adalah jalinan atau rangkaian peristiwa dalam cerita atau drama. Sementara amanat
adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Nah, mari kita tentukan unsur intrinsik dari cerita Malin Kundang tadi yang sudah kita dengarkan. Yang pertama, tema. Apa pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan dan dipakai sebagai dasar mengarang? Cerita Malin Kundang merupakan sebuah cerita dengan tema keluarga. Yang kedua, siapa saja tokoh yang merupakan pemegang peran dalam cerita atau drama itu? Yang pertama adalah Malin Kundang. Dia adalah tokoh utamanya. Kedua disebutkan Datuk Alang Sakti sebagai ayah Malin Kundang. Yang ketiga Sari Mayang, ibu Malin Kundang. Keempat Paman Meringgi, paman Malin Kundang. 5 Ambun Sori, istri Malin Kundang. Keenam Karanggalesong, dia adalah ayah Ambun Sori. Dan penduduk desa yang menyambut kembalinya Malin dengan gembira. Yang ketiga, watak. Kita tidak akan mengambil semua watak dari tokoh yang ada dalam cerita itu, tetapi kita mengambil 2 saja. Apa itu watak? Tadi disebutkan bahwa sifat batin atau tingkah laku manusia yang memengaruhi pikiran. Yang pertama, Malin Kundang sebagai tokoh utama, dia punya watak yang kasar dan durhaka pada ibunya. Yang kedua, Sari Mayang, ibu Malin, ia sayang pada anaknya, tetapi merasa dikecewakan di akhir cerita. Keempat, kita akan belajar tentang latar, yaitu keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana. Waktu di sini, yaitu peristiwa utama terjadi ketika Malin berusia 15 tahun dan meminta izin untuk merantau. 7 tahun kemudian Malin kembali dengan istrinya. Dan waktu di sini yang ketiga adalah badai mengubah Malin menjadi batu setelah Malin menolak mengakui ibunya. Di mana latar tempat kejadian Malin Kundang? Yaitu di pantai air manis di Sumatera Barat. Suasana yang terjadi adalah awal cerita menggambarkan suasana kesederhanaan dan kehidupan sehari-hari di desa nelayan. Kemudian suasana ketika Malin kembali dengan istrinya yang kaya, suasana menjadi ramai karena penduduk desa menyambut mereka dengan gembira. Suasana berubah menjadi tegang dan menyedihkan ketika Malin menolak mengakui ibunya dan bahkan berlaku kasar kepadanya. Ketika Malin diubah menjadi batu, suasana menjadi mencekam karena munculnya badai yang mengerikan, yang kemudian disusul dengan suasana sedih dan penuh penyesalan. Yang kelima adalah jalinan rangkaian peristiwa dalam cerita atau drama yang kita sebut sebagai alur. Alur cerita Malin Kundang adalah alur maju, di mana Malin Kundang berangkat merantau dan kembali sebagai seorang yang kaya, tetapi akhirnya dikutuk menjadi batu karena perlakuannya yang kasar dan durhaka terhadap ibunya. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau pendengar. Di sini kita belajar bahwa hormati orang tua dan jangan lupakan asal-usul kita. Cerita ini mengingatkan kita untuk menjaga hubungan keluarga dan menghormati orang tua, serta mengingatkan bahwa perbuatan buruk pasti ada akibatnya. Nah, sekarang bisakah kamu menentukan unsur intrinsik, baik tema, tokoh, watak, latar, alur, dan amanat cerita dari cerita ini? Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak kecil bernama Arya yang selalu penasaran dengan kehidupan di sekitarnya. Suatu hari, Arya bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang duduk di bawah pohon besar di pinggir hutan. Arya penasaran dengan pohon itu dan bertanya kepada kakek tua, "Kenapa pohon ini begitu besar dan kokoh, kakek?" Kakek tua tersenyum ramah. "Ini adalah pohon tua yang telah berdiri di sini sejak saya masih kecil.
Pohon ini adalah bagian dari alam yang memberi kita kehidupan. Dia bertanya lagi, mengapa pohon bisa begitu besar? Kakek tua menjawab sambil tersenyum. Karena pohon ini dulu ditanam dengan cinta dan dijaga dengan penuh perhatian, seperti halnya kehidupan. Arya, jika kita merawat dengan baik, hasilnya akan luar biasa. Arya terkesima mendengar kata-kata kakek tua. Dia belajar bahwa keajaiban alam dapat ditemukan di sekitar kita jika kita mau memperhatikan dan menghargainya. Dari hari itu, Arya menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga alam dan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Yuk, kita tentukan apa unsur intrinsik baik tema, tokoh, watak, latar, alur, dan amanat cerita. Selamat mencoba!